Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Yeti Morelan selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan juga yang terhormat teman-teman seperjuanganku di Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Arsyelia Ardita Arianto dengan NIM 04529038. Saya merupakan seorang mahasiswi semester 1 di Universitas Terbuka, jurusan Ilmu Komunikasi. Sebelum memulai penjelasan mengenai gagasan COVID-19, alangkah baiknya kita memanjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta perlindungannya kita semua bisa berada di dunia ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, coronavirus merupakan penyakit yang menginfeksi saluran pernapasan. Virus ini pertama kali terdeteksi di Cina pada akhir 2019 dan 2021. Dan telah menyebar ke seluruh dunia serta menyebabkan lebih dari 178 juta kasus dan 3,9 juta kematian. Virus corona 19 ini dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat. Kebanyakan kasus dengan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam itu dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun beberapa orang pula mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya itu muncul secara bertahap ya. Contohnya seperti orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, tekanan darah, lalu penyakit jantung ataupun paru-paru serta kanker. Itu mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah dan berisiko tinggi menyebabkan kematian. Karena penularannya yang sangat cepat dan risiko kematian yang tinggi ini, para warga serta para ilmuwan dan petinggi-petinggi lainnya itu mencari tahu dari manakah asal mula virus ini terbentuk. Mengapa virus ini tiba-tiba ada padahal sebelumnya kan belum ada ya? Lalu apa sih penyebabnya? Yuk, mari disimak. Pasar Wuhan di Cina merupakan tempat klaster pertama infeksi COVID-19 ini tercatat. Dilaporkan kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar di Wuhan, Cina tersebut. Di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Mereka menduga virus corona ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular ya. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia lainnya. Namun, ada teori lain yakin bahwa virus ini mungkin bukan dari pasar Wuhan, tapi mungkin lolos dari fasilitas riset biologi utama yang terletak relatif dekat dengan pasar, yaitu Institut Virologi Wuhan atau WIV. Di tempat yang kontroversial ini dipromosikan oleh Presiden Australia yang saat itu adalah Donald Trump, di mana dia mengatakan bahwa virus itu bisa saja buatan manusia untuk digunakan sebagai senjata biologis. Mereka menganggap mencurigakan bahwa wabah ini terjadi di kota yang merupakan rumah bagi beberapa laboratorium dengan sistem keamanan yang sangat tinggi yang telah menampung virus berbahaya lainnya. Ya, mereka mengutip laporan yang mengatakan bahwa 3 ilmuwan di WIV itu jatuh sakit pada musim gugur 2019 sebelum virus corona ini mulai menyebar. Mengapa kita harus mengetahui asal-usul virus ini? Apakah penting? Ya, ini semua penting untuk mengetahui apa penyebabnya agar dapat mencegah pandemi di masa yang akan datang, serta darurat kesehatan global lainnya. Dari kedua teori tersebut, meskipun kedua teori itu mungkin, tetapi penyebab alaminya itu sebenarnya lebih mungkin. Mencari tahu asal-usul apa yang dulunya disebut virus Cina dapat membantu menghilangkan prasangka stereotip dan menghindari asumsi rasis. Bahkan jika kebocoran laboratorium itu terbukti dan langkah-langkah keamanan itu baru diterapkan, itu tidak dapat menjamin kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. Bagaimanapun, melihat asal-usul virus ini mungkin penting, tapi bukanlah sebuah prioritas. Melihat korban terus berjatuhan selama ini, pencegahan dan penyembuhan para masyarakat itu lebih harus diprioritaskan. Demikian uraian yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat menambahkan wawasan serta manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari kata maupun lisan.
yang tidak disengaja. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.